Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Danang Ariwibowo SPD. Saya CGP Angkatan 9 Kabupaten Pangandaran dari SMK Negeri 1 Cijulang. Pada kesempatan kali ini, saya sedang bersama dengan rekan sejawat saya, Ibu Eka Komaladewi. Untuk kali ini, saya akan melaksanakan coaching untuk supervisi akademik, di mana seperti yang kita ketahui untuk tahapan coaching supervisi akademik ini terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama adalah tahapan pra-observasi, yang kedua adalah observasi, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Nah, pada kesempatan yang pertama ini, saya akan terlebih dahulu melakukan tahapan pra-observasi dengan Bu Eka, di mana nanti saya akan mencoba menggali hal-hal yang memang perlu dipersiapkan dan juga direncanakan oleh Ibu Eka sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran atau observasi nantinya. Oke, selamat pagi Bu Eka. Selamat pagi Bapak. Gimana nih kabarnya hari ini Bu Eka? Alhamdulillah luar biasa banget Pak, baik banget hari ini. Oke, kelihatan sih dari wajah Ibu yang berseri-seri ya Bu ya. Mudah-mudahan Ibu hari ini dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Oke, baik Bu, seperti yang sudah kita komunikasikan sebelumnya ya Bu ya, bahwa pada hari ini kita akan melakukan pra-observasi untuk kegiatan supervisi akademik gitu kan, yang akan dilaksanakan di kelasnya Ibu. Nah, oleh karena itu saya akan menyampaikan dulu Bu beberapa hal yang terkait dengan tujuan nanti yang ingin dicapai dari kegiatan supervisi ini, di mana kegiatannya tentunya tujuannya untuk mengembangkan Bu Eka sehingga nanti Bu Eka lebih bisa memaksimalkan lagi potensi yang ada dalam diri Ibu di dalam proses kegiatan pembelajaran seperti itu. Nah, baik, selanjutnya untuk mengetahui dan juga untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran nanti akan dilaksanakan, maka dari itu kita laksanakan terlebih dahulu kegiatan pra-observasi ini ya Bu ya. Iya Bapak. Baik Ibu, kalau boleh saya tahu Bu, nanti kelas mana yang akan Ibu gunakan untuk kegiatan supervisi kelas nanti Bu? Yang saya ambil kelas 11 MPLB 3 Bapak. Barangkali apa alasannya kenapa Ibu memilih kelas tersebut kalau boleh saya tahu Bu? Alasannya karena memang kebetulan itu jadwal saya mengajar, jadi saya tidak ingin mengambil di jam-jam yang lain juga. Takutnya juga kan untuk melihat kesiapan anak juga ya Pak, kalau misalkan sedang disupervisi, mungkin mereka jadi lebih serius dalam belajarnya, baik untuk saya ataupun untuk anak-anaknya. Seperti itu Pak. Baik Ibu. Nah, untuk jadwalnya sendiri kapan Bu itu Bu? Di kelas 11 MPLB 3 tadi Bu? Jam 9 dan sampai akhir Pak. Dari jam ke-9 sampai akhir. Oh ya, baik Bu Eka. Lalu gini Bu, untuk pembelajaran nanti nih Bu, yang ingin Ibu laksanakan, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang hendak Ibu capai dalam kegiatan supervisi nanti Bu? Kebetulan untuk yang sekarang saya akan ajarkan ke anak-anak itu terkait dengan peralatan kearsipan Pak. Jadi anak-anak diharapkan dapat mengetahui peralatan-peralatan yang digunakan di kantor khususnya untuk bidang kearsipan seperti itu. Oh, jadi tujuan pembelajaran yang utamanya adalah untuk mengetahui peralatan-peralatan kearsipan yang bisa digunakan untuk anak dalam kegiatan pengarsipan di kantor ya Bu ya? Iya, betul Pak. Oke, baik Ibu. Lalu selanjutnya Bu, tadi Ibu sudah menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai ya Bu. Betul. Pada kegiatan supervisi nanti adalah bagaimana Ibu ingin menjelaskan ataupun melihat agar siswa paham mengenai alat-alat kearsipan yang biasa digunakan di perkantoran ketika mereka sedang melaksanakan praktek kearsipan. Nah, lalu selanjutnya Bu, area pengembangan yang ingin Ibu capai dalam kegiatan supervisi nanti apa Bu? Untuk areanya sendiri Pak, saya cenderung ingin melihat, karena kan kadang-kadang ada beberapa anak yang aktif dan ada yang tidak aktif. Nah, kecenderungannya anak-anak yang tidak aktif ini akan mengandalkan anak-anak yang aktif dalam kegiatan pembelajaran. Nah, harapannya ketika ada kegiatan supervisi yang dilakukan saat ini, antara anak yang tidak aktif dan anak yang aktif itu bisa berimbang. Jadi tidak hanya mengandalkan anak yang aktif saja. Sangat baik sekali ya Bu ya. Lalu selanjutnya, baik Bu Eka, untuk strategi pembelajarannya sendiri Bu, kira-kira nanti Ibu akan menerapkan strategi pembelajaran apa Bu di kelas nanti? Kalau untuk melihat kondisi anak yang seperti tadi ya Pak, yang salah satu mengandalkan yang aktif dan
yang aktif yang menjadi tumpuan rasa-rasanya akan cocok menggunakan diskusi kelompok Pak, tapi kelompoknya kelompok kecil karena agar si anak yang tadi aktif dapat membimbing teman yang tidak aktif sehingga kemampuan anak bisa berimbang seperti itu Bapak. Jadi nanti Ibu berharap dengan strategi pembelajaran diskusi kelompok tadi, Ibu bisa juga menjadikan siswa-siswa atau murid-murid yang tidak aktif menjadi termotivasi untuk aktif juga ketika melihat rekan-rekannya bisa aktif dalam diskusi tersebut. Betul sekali Bapak. Oke, baik Ibu. Lalu Bu, untuk media pembelajarannya sendiri nih nanti pada saat saya akan melihat Ibu dalam kegiatan supervisi akademik, Ibu akan menggunakan media apa saja Bu? Saya menggunakan 2 media Pak. Yang pertama LKPD dan modul. Modulnya ini kadang saya ambil dari modul yang dibuat sendiri dan yang memang ada sumbernya dari buku Bapak. Iya. Jadi ada 2 media Ibu ya? Modul dan juga LKPD. Nah lalu Bu, harapan Ibu nanti setelah Ibu istilahnya saya observasi gitu kan, kira-kira apa harapan Ibu yang ingin Ibu dapatkan dari kegiatan nanti Bu? Harapannya anak-anak jadi lebih aktif Pak dan tidak selalu mengandalkan temannya yang lain ketika proses pembelajaran agar kemampuannya juga terus meningkat seperti itu Bapak. Jadi anak-anak bisa mengembangkan kemampuannya tanpa mengandalkan teman-temannya yang lain. Oh, iya. Jadi anak-anak bisa mandiri ya Bu, seperti itu ya? Betul sekali Bapak. Oke, baik Ibu. Selanjutnya Bu, setelah nanti saya melakukan kegiatan observasi dengan Ibu, selanjutnya kita akan melakukan percakapan terakhir ya Bu, setelah observasi nanti, yaitu percakapan pasca observasi. Dan insya Allah nanti ketika kegiatan pasca observasi ini pun nanti kita akan didampingi oleh pengajar praktik Bu, yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Senin nanti gitu kan. Jadi itu juga bisa kita jadikan sebagai media atau sarana komunikasi untuk sharing knowledge dengan beliau, yang tentunya mungkin nanti kita bisa mendapatkan masukan-masukan yang positif dari beliau Pak Bu. Baik Bu, sebelum kita akhiri, menurut Bu Eka nih, dari percakapan kali ini apa nih kira-kira yang bisa Ibu Eka dapatkan dari kegiatan pra-observasi ini? Saya bisa lebih tahu dan lebih menyiapkan mungkin ya Pak, menyiapkan apa-apa saja yang nanti akan saya gunakan untuk mengajar. Karena kan tadi secara rinci Bapak menanyakan metode, kemudian materi, tujuan dan lain sebagainya. Jadi saya mungkin akan lebih siap untuk ketika proses mengajar tersebut, apa saja yang saya akan sajikan pada anak-anak seperti itu. Baik Bu Eka, sepertinya kalau saya lihat Bu Eka sudah sangat siap ya untuk kegiatan observasi atau supervisi kelas nanti gitu kan. Mudah-mudahan kegiatan bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, santai saja Bu, seperti kegiatan pembelajaran seperti biasanya gitu kan. Kalau gitu nanti sampai ketemu kita di kelas. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan kegiatan supervisi kelas nanti dengan sebaik mungkin. Amin Bapak. Baik, terima kasih Ibu untuk waktunya. Mari silakan Ibu. Selamat siang Bapak. Selamat pagi Bapak. Mari Ibu, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu di dalam hati. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini, Ibu absen terlebih dahulu ya. Sekarang tanggal 29. Oke. Ainun? Alfaris? Andika? Anita? Arif? Bagas? Bagas kemana Bagas? Tadi ada, tapi ada kabar nggak? Gak ada kabar lagi. Ada yang dihubungi sama Bagas mungkin? Gak ada. Berarti Bagas dianggap apa saja ya? Dede Intan?
Dewi, Dias, Elsa, Fahas, sama seperti Bagas. Tidak ada informasi mau kemana-kemananya, nggak ada. Ke wali kelas juga nggak ada. Pasti nggak ada ya. Fahas lagi buang air besar. Kata siapa? Ada WhatsApp, ada informasi. Oke, baik. Fitriani, Gina, Indra, Ira, Lesa, dispensasi. Lita, Lulu, Najwa, Nanda, Niki, Nur Aini, Nurul, Ranti, Ridwan. Sudah lama sakitnya? Sudah sering? Lama atau sering? Dari Senin. Udah ada ini untuk menjenguk? Besok mau ngejenguk. Sakit apa emang? Darah rendah. Oke. Rizka, Robi, dari pagi? Ya. Kenapa? Ada info? Kenapa katanya? Gak ada Robi. Udah berangkat dari rumah. Jadi gak ke sekolah. Jadi gak sampai ke sekolah. Sama wali kelas tadi udah disusul. Oke. Salamatul, Seli, Siti Aisyah, Siti Marwati, Syakila, Tita, Wulan. Sakit udah lama atau besok juga mau dijenguk? Sakit apa? Vertigo. Kayaknya kurang tidur ya, dari kurang tidur itu teh. Hati-hati ya, jaga kondisi. Jakon, Jaskia. Baik, berarti yang hari ini tidak hadir itu ada Wulan, ada Robi, Ridwan, Lesa, Fahas, sama Bagas ya. Oke. Tadi kan banyak juga yang sakit ya. Hati-hati ya, jaga kondisi. Cuaca panas kayak gini, minumannya dijaga, asupan makanannya juga dijaga. Apalagi yang suka makan seblak, panas, minumnya air dingin, udah pasti ada indikasi selanjutnya nanti. Bisa sakit, panas dalam. Nanti kalau udah panas dalam biasanya pilek dan teman-temannya akan menyerang. Jaga kondisi ya. Oke. Sudah siap untuk memulai pembelajaran hari ini? Oke. Hari ini kira-kira kita akan belajar tentang apa? Mau belajar tentang apa hari ini? Di sini kan banyak nih. Ada clue nggak kira-kira? Kita ada komputer, kemudian ada printer, peralatan kantor. Nah, betul, peralatan kantor, tapi yang lebih spesifik lagi, peralatan kantor yang digunakan dalam kegiatan kearsipan. Nah, tujuannya ketika kita belajar kearsipan tentang alat-alat yang digunakan pada proses kearsipan, itu adalah
Ananda semuanya dapat mengetahui jenis-jenis dari peralatan yang digunakan dalam kegiatan kearsipan. Kemudian dapat membedakan. Selanjutnya dapat menggunakan alat-alat tersebut pada proses pengarsipan ketika dilaksanakan. Ya. Oke. Selanjutnya materi-materi yang akan Ibu bahas nanti itu kaitannya cukup erat dengan kehidupan di perkantoran, karena alat-alat yang digunakannya mungkin familiar dilihat, tapi kadang-kadang dari segi nama ada perbedaan penyebutan. Mungkin kalau misalkan di rumah itu ada nih stapler, tapi di rumah nggak stapler, gedrigan, apalagi drekan, apalagi gejeligan. Terus misalkan isinya apa? Atom, kok atom? Staples. Nanti itu yang akan kita pelajari lebih lanjut mengenai alat-alat apa saja yang biasa digunakan, kemudian penyebutannya seperti apa, karena walaupun sering digunakan, kadang-kadang bahasa yang dipakai berbeda dengan apa yang sehari-hari ditemukan. Oke? Oke, ini adalah judul besarnya ya. Judul besar dari materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang mengelola sistem kearsipan, di mana di dalam sistem kearsipan itu salah satunya adalah ada alat-alat yang digunakan dalam proses pengarsipan. Oke. Bisa dilihat di layar, di sana disebutkan bahwa pengertian dari peralatan kearsipan adalah alat atau sarana yang digunakan dalam bidang kearsipan. Pada umumnya peralatan itu adalah yang tahan lama, bukan sekali pakai ya. Kemudian biasanya dibuat dari bahan-bahan yang cukup kuat, bisa besi, bisa kayu, bisa juga plastik. Tergantung nih nanti yang mana yang akan digunakan. Kebayang nggak sama kalian peralatan yang menurut kalian ini masuk deh ke peralatan kearsipan? Kebayang nggak? Ada yang mau mungkin untuk menjawab? Oke, siapa? Peralatan yang digunakan dalam kearsipan, kriterianya adalah alat tersebut pada umumnya tahan lama dan terbuat dari bahan-bahan yang kuat. Kira-kira menurut kalian yang masuk ke dalam peralatan kearsipan apa tuh? Apa? Lemari arsip. Ada lagi? Filing kabinet. Kemudian ada lagi mungkin? Ordner. Ordner terbuat dari apa? Plastik atau kertas tebal? Itu peralatan atau perlengkapan? Yakin? Peralatan nih. Oke, ada lagi mungkin dulu apa yang masuk ke dalam peralatan kearsipan? Komputer. Itu peralatan atau perlengkapan? Atau mesin?
Mesin. Ada peralatan, ada perlengkapan, ada mesin kantor. Mesin kantor biasanya salah satunya itu ada komputer, ada printer yang menggunakan daya bantu listrik. Betul sekali. Kalau misalkan peralatan cenderungnya bisa digunakan manual walaupun ada yang menggunakan alat pembantu seperti itu. Oke. Selanjutnya nah, di sini ada beberapa fungsi dari peralatan kearsipan. Yang pertama adalah sebagai sarana penyimpanan arsip. Yang kedua sebagai alat bantu untuk mempercepat, meringankan, dan mempermudah pekerjaan di bidang kearsipan. Yang ketiga sebagai alat pelindung arsip dari bahaya kerusakan sehingga arsip dapat tahan lama. Dari yang pertama dulu, sebagai sarana penyimpanan arsip, masuknya kemana? Contohnya, kira-kira lemari arsip, kemudian filing cabinet, ordner, ada lagi Snellhector, kemudian rotary. Rotary yang seperti apa? Yang bulat, melingkar, dan bisa diputar. Iya, oke. Bisa untuk menyimpan arsip? Bisa. Itu lebih ke tempat penyimpanan dokumennya ya. Kalau untuk arsipnya sendiri bisa pakai piling apa namanya? Tadi ordner, kemudian Snellhector. Nanti kemudian si Snellhector dan si ordnernya disimpan di dalam filing cabinet, lemari arsip ataupun di rotary. Yang kedua sebagai alat bantu untuk mempercepat, meringankan, dan mempermudah pekerjaan di bidang arsip. Kira-kira meringankan dan mempermudah serta mempercepatnya itu bagaimana? Kok bisa mempercepat? Kok bisa mempermudah? Ketika dicari kembali karena disimpan di dalam satu tempat yang pasti ya. Misalkan disimpan di dalam filing kabinet, nanti biasanya diberikan label. Apa nih? Misalkan dokumen kepegawaian, mau nyari dokumen kepegawaian gak usah diacak-acak lagi ya. Karena di sana sudah ada label yang menyebutkan tentang penyimpanan dokumen kepegawaian terletak di sebelah mana. Di dalam lemari arsipnya. Mempercepat nggak pekerjaannya? Mudah tidak? Mudah. Selanjutnya sebagai alat pelindung arsip dari bahaya kerusakan sehingga arsip tahan lama. Kalau misalkan disimpan di filing kabinet, kira-kira itu tahan rayap tidak? Tahan rayap nggak? Tahan, karena filing kabinet terbuat dari apa? Besi. Jadi nggak mungkin ada rayap yang masuk. Atau misalkan si rayapnya jadi gigitin si filing kabinetnya. Kalau dari lemari masih mungkin ya, apalagi di dalam kondisi yang lembab. Itu pasti kalau nggak sama rayap, sama tikus juga bisa dimakan. Makanya kalau untuk dokumen-dokumen penting, usahakan disimpan di tempat yang aman. Salah satunya dengan yang misalkan di filing kabinet ataupun di lemari yang memang tidak dalam kondisi lembab dan tidak dijangkau oleh sembarangan orang. Tuh. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak? Oke. Kalau untuk peralatan kearsipannya sendiri, ada yang sudah pernah menggunakan? Ada yang pernah menggunakan atau misalkan sudah menggunakan tapi paham nggak fungsinya untuk apa? Misal, oh ini menggunakan, oke. Di sini ada satu alat. Kira-kira ini namanya apa? Paperclip. Namanya paperclip. Digunakan untuk apa? Menyatukan kertas. Kertasnya dalam jumlah yang seperti apa? Sedikit. Sedikitnya berapa? Sedikit itu? Kurang? Under 10. Ini masih, kalau misalkan 20 masih bisa nggak?
Masih bisa nggak? Bisa, tapi enggak. Secure nggak? Aman nggak kalau misalkan disimpan di dalam misalkan 20 lembar menggunakan ini? Tangan. Lebih cenderungnya akan tidak tidak tersimpan lebih kuat ya atau lebih rapi daripada yang misalkan 10 atau 15 lembar. Jadi tetap pasti ada setiap alat itu fungsinya, kemudian bukan hanya secara pengetahuan yang kita ketahui karena digunakan sehari-hari, tapi secara keilmuannya juga ada. Maka dari itu kita akan membuat kelompok. Kelompoknya bukan kelompok yang besar, kelompoknya kecil karena kebetulan di sini juga ada media yang bisa digunakan untuk nanti mencari apa-apa saja yang digunakan dalam penggunaan kearsipan peralatannya. Kita buat kelompoknya kelompok kecil. Kelompok kecilnya itu cukup berpasangan saja ya. Jadi nggak usah misalkan berhitung 1 sampai 10 lagi, nggak usah. Cukup teman di sampingnya menjadi pasangannya. Pas ya? Ini pas. Bisa ya? Pas ya? Pas. Ada yang nggak kebagian pasangan? Siapa yang nggak kebagian pasangan? Lulu. Lulu nggak kebagian pasangan? Sama Fitriani boleh. Fitri pindah ke depan kalau seperti itu. Andika kebagian? Indra kebagian? Itu kebagian nggak? Kalau yang nggak kebagian boleh bertiga. Sudah? Oke, silahkan kelompok yang tadi sudah terbentuk untuk duduk dengan pasangannya masing-masing. Diangkat aja, diangkat. Sudah? Oke. Yang harus dilakukan oleh kalian setelah terbentuk kelompok ini adalah silahkan kalian gunakan media yang ada di depan kalian untuk mencari peralatan kantor yang digunakan dalam kearsipan. Dari mulai gambar, kemudian fungsi dan peruntukannya seperti apa, cara penggunaannya. Itu boleh dibuat di dalam media PowerPoint ataupun di dalam media yang memudahkan untuk membuat presentasi, entah itu Canva ataupun media-media yang lain yang bisa kalian gunakan. Boleh? Silahkan, internetnya aman? Ya, boleh? Apanya? Ada gambar, ada fungsi dan cara penggunaannya. Gambar, fungsi dan cara penggunaannya. Satu kelompok itu bisa lebih dari 5 ya? Ya, 5. Dengan cara penggunaannya. Pasti nanti akan ada yang beberapa kelompok akan menghasilkan peralatan yang sama. Ya, oke. Kalau misalkan sama bagaimana? Tidak apa-apa. Ya, tidak masalah. Oke, silahkan dibuat dari sekarang. Itu bisa dibantu dari buku ya. Kalau misalkan di kalian ada buku pegangan, boleh untuk dilihat dan
dicari gambarnya, kemudian ditambahkan keterangan-keterangannya dari buku yang jadi bahan pegangan kalian. Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa ya? Bebas. Halaman berapa, Bu? Di awal, kalau nggak salah bab 2 deh. Ya, di bab 2. Ya, di sana ada. Bisa masuk? Jaringannya bisa, kalau misalkan itu, tapi masih bisa digunakan. Masih, Bu. Masih. Oke, kalau bisa digunakan. Gimana Indra? Oh, agenda. Bisa, internetnya aman? Aman. Oh, di sini. Ya, di sini aja. Mas. Gambar ownernya ada. Padahal daripada kita pada berapa dia? Mending kan ini bisa nih. Mending kita tinggal ganti foto sama ini. Karena apa saya tadi? Ih, Salin kan? salin. Salin mana? Owner mana ownernya? Belum, Bu. Oh. Belum. Udah nyampe mana? Baru mau nyari Apanya? itunya fotonya. Tapi jaringannya aman kan? Aman. Aman, masih bisa digunakan. Waktunya jangan terlalu ini ya, karena kan hanya 10 menit yang Ibu berikan waktu yang untuk pencariannya. Jadi itu apa namanya? Stapler. Bayangin gitu. Bisa nyerat, Nak. Dia lepas cukup gitu. Lereskeun. Mumpung tiasa dilereskeun. Dengan rapi dan baik. Rapi, rapi. Arsip yang aman disatukan. Cukup 5 aja ya. Nanti kalau sudah selesai, pekerjaannya dikirimkan ke Ibu linknya. Nanti biar bisa Ibu tampilkan di layar untuk dipresentasikan oleh yang bersangkutan. Ini berarti apa? Dinding kabinet. Gambarnya? Belum. Belum. Inaktif. Ya, Perforator termasuk peralatan nggak? peralatan. Perlengkapan. Perforator kan? Peralatan. Kan bertahannya lah, Mbak. Nama. Iya nya. Itu namanya apa? Baru satu. Iya. Ya. Ya, dipresentasi nanti yang ditampilkan di layar itu yang presentasi nanti.
Gimana Dik? Ketemu? Udah aku ketemu Bu, baru belajar Bu. Udah mulai? Udah dapat berapa? Baru 2 Bu, ini Baru judul? baru judul sama ini. Balik Bu. Kendalanya apa? Jaringan? Jaringan. Map arsip yang seperti apa? Gak ada map arsip ini, nanti bagian-bagiannya ini. Kalau map arsip itu berarti lebih ke umum kan. Nah, yang dicari yang spesifik-spesifiknya aja seperti ini, yang ini ya. Jadi lebih mudah. Kalau map arsip berarti semua map langsung di situ. Jadi fungsinya hanya untuk map secara keseluruhan, nggak map yang satuannya. Udah dapat? Kayak waktunya tinggal 8 menit lagi. Jangan banyak-banyak, ya ambil aja yang ininya, yang poin pentingnya. Iya. Nanti kan kalau misalkan cara-caranya nanti bisa dijelasin sama kalian, tapi poin pentingnya dituliskan. Untuk menyimpan dan Jangan begini tuh Bu. Udah dapat berapa? Baru 3 Bu. Berarti 2 lagi ya? Iya. Iya no, merenana pengertian rak arsip, emetana lemari arsip. Yang eta we lebaran apa? Itu rak arsip gitu? Itu mah bukan gambar rak arsip deh. Belum Bu, ganti Bu. Oh, gitu. Fotonya nanti terakhir. Oke. Jangan lupa diberikan identitas ya di depannya. Siapa yang membuat. Rizka udah dapat berapa? Udah dapat ini baru 3 Bu. 3, 2 lagi ya? Kalau sudah selesai kirim ke WhatsApp Ibu ya. Sudah dapat berapa? Baru 2 Bu. 2. Nah, hektarnya mana? Belum. Oh, belum dikasih gambar. Terakhir. Udah dapat berapa? Project 3-nya nanti diganti. Loreo itu mah bukan ya? Nurul udah dapat berapa? 2 ini mau masukin jam
lembarnya 5. Oke. Rambut arsip. Udah dapat? Udah 3. 3. Ada yang sudah dapat 5? Belum? 3. 3. Ada yang 4? Dapat berapa? 2, Bu. 2. Jangan yang sulit-sulit, yang mudah untuk kalian gunakan.
Oke, yang sudah boleh untuk dikumpulkan ya. Berapa lagi, Res? Tinggal penggunaannya, Bu. Penggunaannya belum? Ya, yang Berarti ini yang terakhir. Sel udah selesai?
Tinggal apa? Yang nanti ini kelima, yang keempatnya belum ada cara-caranya. Yang keempat apa? Map arsip. Jangan map arsip, map arsip itu terlalu luas. Ngambil salah satunya, kayak misalkan di map arsip itu kan ada Snell Hector, ada Ortner. Ngambilnya yang itu. Nah, ini kan bagian apa? Jenis-jenis dari map arsip itu ada Ortner, ada Snell Hector, ada hanging folder, ada polyomap. Sudah? Ini pas dicari mana Apa? Paperclip ganti aja, jangan paperclip. Oh ibu ya, untuk yang map Snell Hector itu kapasitasnya under 30 atau berapa? Bisa 100. Oh bisa 100? Iya. Itu gak bisa, kalau nggak salah ya. Kalau order itu bisa sampai 5.000. Kalau Snell Hector itu bisa 100 lebih, bisa di 200 juga bisa. Cuman emang nggak bisa lebih dari, cuman akan jadi tebal sekali. Emang di sini nggak ada? Malah harga Emang nyarinya gimana? kapasitas penyimpanan kertas pada Jumlah penyimpanan maksimal. Apa? Linknya, tapi itu nanti ada hak akses gak? Nanti biar bisa diputar misalnya. Udah, tinggal dikasih kesimpulan kan? Kesimpulan berarti kesimpulan kan itu alat-alat ya. Nah ini tuh dina Google bu, Apa? penggunaan Snell Hector, nah cara penggunaannya jadi punya lirau ya. Nggak apa-apa. Mas, iya, buka kunci, buka kunci di Snell Hector, Kunci pengait gitu ya. buka Saya udah. Apa? Yang belum? Yang belumnya apa? pengertian link terus yang step kalau yang itu mau diganti, Apa? yang map arsip itu mau diganti. Map arsip mau diganti. Iya. Jadinya apa? Hanging map. Oke. Tinggal Snell Hector aja yang belum. Tinggal kesimpulan. Oke. Tinggal berapa lagi? Kesimpulan. Sinyalnya jelek. Lambat atau nggak bisa atau gimana? Tapi bisa. Kesimpulannya dari alat-alat tersebut apa? Tadi yang alat-alat yang dicari itu menyeluruh aja. Menyeluruh keseluruhan berarti kan itu peralatan yang digunakan. Ya. labok bisa. Labak apa labak? Andika, gimana? Satu slide lagi. Emang kesimpulan terima kasih. Rip gimana Rip? Udah? Dua lagi bu. Udah lagi.
Jadi kesimpulan gimana Bu? Berarti kesimpulan dari keseluruhan alat yang tadi ditampilkan, kesimpulan di peralatan kearsipannya seperti apa? Kesimpulan dari keseluruhan tersebut itu kan kaitannya dengan digunakan di kearsipan. Di kearsipan merupakan Bukan kearsipannya tapi alatnya. alat kearsipan merupakan alat yang digunakan dalam bidang kearsipan yang sifatnya bertahan lama dan dibuat dari Ya, boleh. Alat-alat ini berarti punya peran untuk meringankan, mempercepat dan mempermudahkan. Itu bisa dijadikan salah satu referensi kesimpulan. Bisa dijadikan salah satu referensi kesimpulan. Ya. Apa? WhatsApp? Bisa nggak? Berbagi itu? WhatsApp web? Udah? Bikin kesimpulannya nggak? Udah. Waktu diskusinya tinggal 2 menit lagi ya. Ya. yang ini kan Bu? Sama folder. Ya, cuman kan bedanya dia di posisinya horizontal ya, vertikal ya. Dia berderet ke belakang posisinya. Digantung di apa? Di piling kabinet. Atau hanging folder. Iya. Hanging folder atau map gantung itu sama. Hanging map atau hanging folder itu sama. Iya, sama-sama. Udah? Satu lagi Bu, one more Bu. Semangat. Rizka udah? Sudah dikirim? Udah? Ra, udah dikirim Ira? Ira, udah? Udah dikirim? Dikasih nama ya, yang membuatnya siapa? Oke, baik. Waktu diskusinya sudah selesai. Silahkan untuk kembali duduk di posisinya masing-masing. Silahkan dikirimkan pekerjaannya di WhatsApp
ke nomor WhatsApp Ibu ya. Kalau yang belum, diselesaikan dulu. Langsung duduk aja. Udah dikirim? Oke, silahkan dikirimkan pekerjaannya. Lalu kembali duduk ke tempatnya masing-masing. Oke, baik. Sudah duduk di tempatnya masing-masing, silahkan kembali lagi ke tempatnya masing-masing. Oke, baik. Ini sudah ada pekerjaan yang sudah selesai. Silahkan kepada Ananda Rizka dan Ananda Tita untuk mempresentasikan hasil pembuatan PowerPoint-nya. Yang akan menjadi pembicara siapa? Tita. Yang jadi operator? Rizka. Oke, baik. Berarti yang berbicara Tita. Dipersilahkan kepada Tita untuk mempresentasikan peralatan yang sudah dicari tadi. Kepada Tita dipersilahkan. Silahkan Tita. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Tita Lestari dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Rizka Amelia. Di sini kami akan mempresentasikan tentang peralatan kearsipan. Teman-teman, peralatan kearsipan yang digunakan ada banyak, tapi kami hanya akan mempresentasikan 5 di antaranya, yaitu yang pertama ada filing cabinet. Filing cabinet mempunyai fungsi untuk menyimpan berkas atau dokumen ke dalam laci. Filing cabinet ini terbuat dari besi dan itu bisa membuat dokumen tersebut bertahan lama. Adapun cara penggunaannya, yang pertama, tentukan laci mana yang akan digunakan sebagai tempat penyimpanan. 2, bukalah laci filing cabinet dengan kunci. Yang ketiga, tariklah laci tersebut dengan hati-hati. Yang keempat, carilah posisi hanging folder tempat arsip akan disimpan atau dicari. Dan yang terakhir, letakkan atau ambil arsip yang diinginkan. Yang kedua, ada perforator. Pasti teman-teman udah tahu kan, perforator itu apa? Perforator itu adalah alat yang digunakan untuk melubangi sebuah kertas atau dokumen. Fungsinya yaitu untuk melubangi sebuah dokumen. Cara penggunaannya, yang pertama, satukan kertas yang akan kita lubangi, lalu kertas itu diletakkan di papan kertas pada posisi tengah sampai tepi kertas menyentuh batas tepi perforator. Yang terakhir, tangkai perforator ditekan dengan telapak. Itu sangat mudah ya, telapak tangan. Sangat mudah untuk digunakan. Lalu yang ketiga, ada stapler. Stapler ini adalah alat untuk menyatukan sejumlah kertas. Cara penggunaannya, buka stapler. Sebagian besar alat memiliki model top load. Yang kedua, masukkan isi staples. Masukkan staples yang direkomendasikan dengan mengarahkan bagian yang runcing ke dasar wadahnya. Yang ketiga, kumpulkan 20 lembar kertas. Yang keempat, posisikan bagian pojok kiri atas dari tumpukan kertas di mulut stapler. Lalu yang
Keempat, ada ordner. Ordner tuh banyak ya warna-warnanya. Nah, ada yang biru, merah, kuning, oranye. Tapi fungsinya tetap sama, yaitu untuk menyimpan dokumen atau file-file penting agar tidak tercecer atau berantakan. Lalu cara penggunaannya. Pertama, perlu melubangi kertas yang ingin diarsip dengan pelubang kertas, yaitu perforator yang tadi. Kemudian, buka ring binder dan letakkan kertas sesuai dengan area yang telah dilubangi. Tutup kembali ring binder, maka ordner sudah dapat disimpan kembali ke rak arsip. Yang terakhir ada Snell Hector. Snell Hector fungsinya yaitu sebagai tempat penyimpanan data pendaftaran atau misalkan dokumen-dokumen lainnya di dalam sebuah kegiatan perusahaan. Cara penggunaannya, yang pertama lubangi kertas menggunakan perforator, lalu buka kunci pengait di dalam Snell Hector, setelah itu masukkan dokumen dan tutup kembali penguncinya. Nah, itu dia alat-alat yang digunakan untuk kearsipan. Kesimpulannya adalah alat kearsipan ini adalah alat yang digunakan dalam bidang kearsipan yang sifatnya bertahan lama. Bisa terbuat dari besi, intinya yang tidak mudah untuk hewan-hewan seperti rayap untuk memakannya. Itu dia alat kearsipan, dan alat kearsipan ini bisa mempermudah pekerjaan di bidang kearsipan. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tita dan Rizka yang sudah menyampaikan presentasinya dengan luar biasa. Ibu yakin yang belum maju ke depan pun pasti punya gaya presentasi yang akan tidak jauh berbeda dari Tita dan Rizka. Untuk selanjutnya, tadi sudah dapat nih hasil dari pekerjaan yang sudah ditugaskan tadi untuk mencari peralatan-peralatan kearsipan yang biasanya digunakan. Kesimpulannya, dari apa yang tadi sudah dicari, alat-alat tersebut sangat dibutuhkan dalam kegiatan kearsipan. Dari mulai yang terkecil dulu nih, dari mulai apa? Paperclip untuk menyatukan dokumen atau kertas. Kalau misalkan tidak ada stapler, atau misalkan yang dokumennya tidak boleh rusak, boleh menggunakan paperclip. Jadi sama-sama si kertasnya atau dokumennya tidak akan tercecer. Kemudian setelah menggunakan paperclip atau menggunakan stapler, bisa menggunakan perforator. Perforator ini digunakan untuk melubangi dokumen yang akan disimpan ke dalam Snell Hector ataupun ke dalam ordner. Lalu untuk menjaga arsip tetap aman, ordner yang tadi sudah diisi oleh dokumen disimpan ke dalam, bisa ke hanging, bisa ke piling kabinet, bisa ke rotari ataupun ke lemari arsip. Ada yang sudah mendapatkan peralatan penyimpanannya? Sudah ada ya? Nanti penyimpanannya akan disesuaikan dengan kebutuhannya. Misalkan pengennya posisinya itu berderet ke belakang. Ada yang misalkan ditumpuk, ada juga yang menyamping. Tergantung nih kebutuhannya, arsipnya mau seperti apa agar mudah untuk ditemukan kembalinya. Sampai sini kira-kira dari apa yang tadi disampaikan oleh teman-teman kalian, ada juga nggak yang ingin ditanyakan kepada Ibu? Barangkali ada. Sudah cukup? Sudah dipahami sampai sini? Oke, baik. Dari apa yang kita pelajari hari ini dapat disimpulkan bahwa peralatan-peralatan ini sangat berguna sekali dalam kegiatan pengarsipan. Ataupun jangankan dalam kegiatan pengarsipan, dalam kehidupan kita juga sangat dibutuhkan untuk menjaga agar dokumen-dokumen pribadi kita tetap aman. Walaupun di rumah tidak ada filing kabinet, tapi ada lemari yang bisa digunakan untuk menyimpan dokumen-dokumen yang dianggap
penting. Dokumen yang dianggap pentingnya jangan disimpan hanya berbentuk lembaran kertas saja, tapi tetap harus dilindungi, salah satunya dengan Mapolio bisa, kalau misalkan tidak ada outner. Begitu. Kita tunggu dulu sebentar. Baik, terima kasih untuk kegiatan hari ini. Mudah-mudahan terus semangat ya, walaupun kondisinya memang sedang panas. Tetap semangat untuk belajar. Minggu depan kita bertemu lagi dengan materi yang baru, yaitu tentang materi bagaimana, kalau tadi kan sudah alat-alatnya sudah dicari ya. Minggu depan berarti bagaimana mempraktikkan alat-alat tersebut agar tidak salah dalam penggunaan. Silahkan nanti dipelajari terlebih dahulu di rumah, membaca atau mencari-cari di internet boleh untuk
cara penggunaan ataupun alat-alat yang baru yang akan digunakan nanti. Itu saja mungkin dari Ibu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama terlebih dahulu untuk berdoa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Berdoa, mulai. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Danang Ariwibowo SPD, CGP Angkatan 9 Kabupaten Pangandaran, asal sekolah SMK Negeri 1 Cijulang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan pasca observasi mengenai supervisi akademik yang kemarin sudah dilaksanakan oleh rekan saya, yaitu Ibu Eka Komaladewi. Pada kesempatan ini juga saya ditemani oleh Bapak Wawan Juanda sebagai pengajar praktik. Selamat siang Bapak. Siang. Baik, langsung saja kita akan langsung masuk ke dalam proses kegiatan pasca observasi. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari kegiatan pasca observasi ini, di mana seperti yang kita ketahui tujuan dari supervisi akademik adalah untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang dilakukan di kelas, khususnya pada saat kemarin yang sudah dilakukan oleh Ibu Eka, di mana agar beliau menjadi tahu dan dapat melakukan tindak lanjut ke depannya mengenai proses kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan di kelas. Lalu selanjutnya untuk tujuan percakapan observasi ini sendiri, diantaranya itu untuk mengevaluasi, untuk berbenah diri, dan dapat merefleksikan mengenai kegiatan observasi pembelajaran yang kemarin telah dilakukan sebelumnya. Jadi itu merupakan tujuan dari supervisi akademik dan tujuan dari percakapan pasca observasi. Baik, selanjutnya kita langsung saja masuk ke dalam kegiatan pasca observasi. Selamat siang Bu Eka. Selamat siang Bapak. Gimana nih kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bapak. Oke, baik Ibu. Baik Ibu, seperti yang kita ketahui kemarin ya Bu ya, kita sudah melaksanakan proses pembelajaran di kelas, di mana saya juga mengamati, kalau tidak salah waktunya 2 kali 45 menit proses kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan kemarin. Nah, yang ingin saya tanyakan nih Bu, kira-kira bagaimana nih Bu perasaan Ibu kemarin ketika melaksanakan proses pembelajaran di kelas dan saya mengamati Ibu dalam proses observasi kemarin? Senang. Pertama ya Pak, yang kedua deg-degan juga karena takutnya ketika proses pembelajaran dilaksanakan banyak kekurangan yang saya lakukan ketika proses pembelajaran yang dilakukan seperti itu. Tapi ada perasaan senangnya juga ya Bu? Ada, karena sebagai bahan motivasi mungkin Ya. Pak kedepannya untuk bisa mengajar lebih baik lagi. Oke, baik. Baik Ibu, lalu selanjutnya Bu, dari kegiatan kemarin menurut Ibu, ada tidak hal yang menurut Ibu sudah Ibu anggap baik ataupun hal yang masih menjadi kekurangan yang memang perlu Ibu tingkatkan ke depannya Bu? Mungkin setiap metode itu kan pasti ada kekurangan dan kelebihan ya Pak. Kebetulan kemarin saya mengambil diskusi kelompok Ya. dengan anak-anak ketika kemarin proses pembelajaran. Kekurangannya mungkin masih banyak anak yang pasif dalam kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan, tapi kelebihannya jadi kita bisa melihat anak-anak yang bisa membantu temannya yang lain ketika proses pembelajaran tersebut. Nah, kalau tidak salah kemarin memang metode yang Ibu gunakan itu diskusi ya Bu ya? Betul. Nah, sekarang Bu, kalau misalnya memang di rentang interval nilai dari 0 sampai dengan 10, kira-kira posisi Ibu pada saat ini nih, ada di nilai berapa Bu untuk kemampuan Ibu dalam melaksanakan pembelajaran di kelas? 7 atau 8 mungkin Pak, karena walaupun mungkin persiapannya dari awal FPP sudah ada, kemudian disesuaikan dengan siswa yang ada di dalam kelas, tapi mungkin masih banyak kekurangan-kekurangan yang saya miliki ketika melakukan proses pembelajaran seperti itu. Oh, ini tadi Ibu menyebutkan di antara rentang 7 atau Iya. 8. Ibu juga sempat menyebutkan mengenai kekurangan-kekurangan yang memang mungkin perlu Ibu tingkatkan. Iya. Nah, sekarang Bu, tadi Ibu sudah menjelaskan mengenai atau menyebutkan mengenai kekurangan ya.
Nah, kira-kira hal apa nih yang bisa Ibu tingkatkan untuk ya tadi meminimalisir kekurangan-kekurangan yang ada dalam diri Ibu? Mungkin lebih komunikasinya dengan anak-anak lebih berjalan dua arah ya Pak. Kemudian lebih mampu lagi untuk menggali potensi-potensi yang ada di dalam setiap anak, karena Ya. setiap anak itu pasti kan memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan cara belajar yang berbeda. Itu mungkin Pak yang jadi PR saya ke depan. Oke, jadi itu mungkin langkah atau tindakan yang memang bisa Ibu lakukan untuk ya tadi mengevaluasi dan juga memperbaiki kekurangan yang ada dalam diri Ibu. Betul Pak. Nah, lalu selanjutnya Bu, selain hal yang tadi untuk meningkatkan kekurangan Ibu, apa juga rencana yang dapat Ibu lakukan ke depan Ibu untuk memenuhi kebutuhan belajar yang memang tentunya menjadi kebutuhan dari murid-murid kita yang beragam Bu? Mungkin dengan pembelajaran yang berdiferensiasi ya Pak, dan pembelajaran sosial emosional, karena memang kan tadi seperti yang saya sebutkan bahwa anak-anak itu memiliki perbedaan karakteristik kemudian cara belajar yang pada akhirnya kita juga membutuhkan metode-metode yang berbeda untuk menggali potensi-potensi yang ada pada anak seperti itu. Jadi memang Ibu tadi menyebutkan 2 poin penting, yaitu terkait dengan diferensiasi dan sosial emosional. Iya. Nah, selanjutnya Bu, terkait dengan 2 hal tadi nih, pembelajaran berdiferensiasi dan juga sosial emosional. Kira-kira ketika misalnya Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran, di waktu manakah Ibu akan melaksanakan 2 kegiatan tadi tersebut? Mungkin memang kalau misalkan di waktu yang mana, saya dari awal ya Pak, dari proses pembuatan RPP-nya terlebih dahulu memang memasukkan unsur-unsur tersebut agar menjadi acuan saya ketika nanti proses pembelajaran. Kemudian nanti setelah persepsi dan mulai masuk di kegiatan inti, saya akan mulai menggali dari prosesnya ataupun dari hasil dari peserta didik tersebut gitu Pak. Dari hasil pembelajarannya. Berarti selama kegiatan prosesnya Iya. berlangsung ya Bu, Iya. ya, itu akan mencoba menggali dan juga melaksanakan kegiatan yang tadi diferensiasi dan juga sosial emosional. Iya, betul Pak. Oke, baik Ibu, selanjutnya Bu, komitmen yang bisa Ibu Eka lakukan mengenai proses kegiatan pembelajaran di kelas itu seperti apa Bu setelah kemarin kita lakukan supervisi apa Bu? Mungkin harapan saya ke depannya mungkin anak-anak akan menjadi lebih terampil ya Pak dalam kegiatan pembelajaran, apalagi setelah menerapkan metode yang tadi. Kemudian dalam segi karakternya juga akan lebih baik. Ya, jadi Ibu ingin ada peningkatan terutama dalam karakter, dalam keterampilan anak, terutama ketika anak melaksanakan diskusi ya Bu ya. Betul Bapak. Oke, baik Ibu. Lalu Bu, selanjutnya nih setelah kita tadi berdiskusi panjang lebar ya dari awal sampai dengan akhir gitu kan. Sekarang gimana? Ada perasaan yang Ibu rasakan nggak setelah kita berdiskusi panjang lebar seperti ini Bu? Yang saya rasakan pertama, selain rasa senang juga ada motivasi lain mungkin Pak, nanti ke depannya ketika saya belajar dari apa yang didapatkan sekarang hasil diskusi ini, jadi saya tahu nih apa saja mungkin yang nanti harus saya kembangkan dalam proses pembelajaran kelas. Baik Ibu Eka, terima kasih Ibu untuk waktunya gitu kan. Mudah-mudahan apa yang sudah memang kita laksanakan dari mulai kemarin pra-observasi, lalu kegiatan observasi dan pasca observasi, tentunya kita harapannya itu akan memberikan dampak yang positif khususnya buat Ibu dalam proses kegiatan pembelajaran ke depannya. Amin Bapak, terima kasih banyak. Baik, sekian untuk kegiatan pasca observasi yang telah dilakukan oleh saya dengan Bu Eka. Mudah-mudahan dari rangkaian kegiatan supervisi akademik yang telah dilaksanakan bisa memberikan manfaat khususnya bagi kami yang menjalankan, Ibu Eka dan juga saya, dan umumnya bagi kita semua. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih lagi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang bermakna yang bisa berpusat pada murid. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.